perkembangan merupakan hasil usaha tiada henti menciptakan solusi bermanfaat yang membawa perubahan. Politeknik APP Jakarta hadir menjawab tantangan perkembangan global dari masa ke masa. Di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Politeknik APP merupakan perguruan tinggi vokasi yang menjadi perintis manajemen industri di Indonesia. Dengan visi misi strategis, Politeknik APP turut berperan mengembangkan potensi sumber daya manusia industri yang handal, tangguh, dan berdaya global. Bermula dari 2 program studi di tahun 1958, Politeknik APP terus berinovasi dan berperan memajukan pendidikan bangsa. Hingga kini, Politeknik APP memiliki 3 program studi dan telah membangun kerjasama dengan industri-industri dan lembaga-lembaga maupun asosiasi berskala nasional dan internasional. Di antaranya, Diploma 3 Manajemen Pemasaran Industri Elektronika, Diploma 3 Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT, Diploma 3 Manajemen Logistik Industri Elektronika. Sarana prasarana dan laboratorium unggulan pun ikut menunjang perkembangan para mahasiswa Politeknik APP untuk mendalami nilai-nilai keilmuan secara optimal, seperti laboratorium logistik, laboratorium pemasaran, inkubator bisnis, laboratorium marketing, laboratorium fotografi, laboratorium komputer, ruang meeting, perpustakaan, auditorium, mini teater, ruang pembelajaran serbaguna, dan lapangan basket. Politeknik APP juga menyediakan ruang terbuka umum dan tempat ibadah demi terselenggaranya lingkungan pendidikan yang asri dan harmoni. Politeknik APP mampu menciptakan suasana akademis yang tentram dan menenangkan. Bersama Politeknik APP menyambut masa depan menjadi solusi di masa mendatang. Halo, perkenalkan saya Afia Gotri dari Politeknik APP Jakarta. Hari ini di belakang saya ada acara Natal yang dilaksanakan oleh Politeknik APP Jakarta. Nah, saya akan bertanya-tanya seputar dengan acara tersebut dengan beberapa orang. Suasana di lokasi masih cukup lenggang, namun hal ini tidak mengurangi semangat Natal yang mulai terasa. Nuansa biru yang menghiasi ruangan melambangkan kedamaian, harapan, dan ketenangan dalam perayaan Natal tahun ini.
Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 12 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu ya kamu pacar. Itu repot. Colek kanan kirinya dan dengerin tuh. Jadi usah galau-galau banget kalau foto Natalmu gak ada dengan jodohmu. Jangan sampai foto sendiri lagi kayak tahun 2024. Jangan. Kalau kamu gak punya pasangan, ya foto sama orang tuamu, foto sama kakakmu, foto sama adikmu. Kenapa? Karena kedamaian sering hilang ketika rasa ingin tahu, rasa kepengennya lebih besar. Nah, hilangnya kedamaian di situ loh teman-teman. Makanya hilangnya damai daripada hati Adam dan Hawa. Mereka mulai saling yang namanya itu menyalahkan. Seperti tadi liturgi yang disampaikan, akhirnya manusia itu jatuh dalam dosa. Karena upah dosa adalah maut dan kematian. Di dalam kematian tidak ada damai sejahtera. Disitulah letaknya. Kenapa Tuhan sampai lahir ke muka bumi? Jadi ketika Tuhan lahir ke dalam muka bumi ini, yaitu untuk apa? Di momen Natal ini, mari temukan damai sejati di dalam hadirat. Saudara yang berkata, Tuhan, aku mau damai. Engkau bisa angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada. Mungkin engkau yang sedang lelah. Mungkin engkau yang terluka. Engkau yang sedang beban berat. Mungkin sebelum hari ini, beberapa minggu lalu engkau sempat nangis di hadapan Tuhan. Mungkin satu dan lain hal yang membuat hatimu merasa kecewa dan sakit. Tetapi hari ini kan Tuhan mau buang beban, bawa hidupmu kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang lemah lembut. Kayak gimana tuh Kak? Kasih tahu dong. Jadi kalau misalnya nanti kita bilang in his presence, teman-teman harus bilang I practice. Udah mulai nangkep belum teman-teman? Apa mau diulang? Ulang, oke. Berdiri kali ya biar makin semangat. Yuk kita berdiri. Isi pakai teman-teman, boleh. Kita tes jago dulu. 8 berapa? Soalnya tadi nanti pojok soal ada yang bikin pertanyaan Kak. Kayaknya itu nanti ya Bapak. Oh, nanti aja. Oke. Di sini kita ada kakak. Nama aku Gracia. Kak Gracia. Kak Gracia, kakak sebagai apa di acara ini? Aku di acara ini sebagai bendahara pelaksana. Bagi Kak Gracia, apa kesan dan pesan selama acara ini berlangsung? Wah, kesannya tuh capek banget tapi excited. Dan pertanyaan terakhir, menurut kakak di bagian part mana di acara ini yang paling kayak wah seru sih gitu? Di games pertama, karena aku pikir aku udah masuk kategori dengan syarat untuk menang, tapi ternyata enggak. Jadi buat aku itu kayak sebenarnya seru banget itu. Baiklah, terima kasih Kak Gracia. Baiklah, selanjutnya dengan kakak Yesi. Kak Yesi. Kak Yesi, kakak sebagai apa di acara ini?
Aku sebagai panitia di sponsorship. Oke, disebut. Bagi Kak Yesi, apa kesan dan pesan di acara Natal Politeknik APP Jakarta ini? Banyak sih, tapi sejujurnya itu capek. Tapi bahagia juga ketemu banyak teman-teman yang belum aku kenal gitu. Dan bagi Kak Yesi, di bagian acara mana di acara ini yang paling ngena, paling memorial banget bagi Kak Yesi? Ada di flash mob, terus pas di games, terus pas door prize. Terima kasih Kak Yesi. Terima kasih. Dan selanjutnya ada Kak Lulu. Halo. Iya, dengan Kak Lulu. Kak Lulu, kakak sebagai apa di acara ini? Aku sebagai jemaat aja. Oh, sebagai jemaat aja. Aku mempersembahkan pujian. Lembaran aku. Oke. Bagi kakak, apa kesan dan pesan untuk acara Natal ini? Kesan dan pesan, kesannya Natal ini sangat meriah, panitianya kompak, terus effortnya keren lah pokoknya. Oke. Pesannya semoga Natal tahun depan bisa lebih meriah lagi di angkatan atas lagi. Amin. Dan menurut kakak, acara yang paling ngena atau acara paling memorial bagi kakak di acara kapan nih kak? Di acara tukar kado. Karena tukar kado. mereka excited banget sama kado-kadonya. Terima kasih Kak Lulu. Dan selanjutnya kita di sini bersama Mas Radit, Ya, Mas Radit. Mas Radit datang sebagai apa di acara ini? aku datang sebagai pengunjung peserta. Oh, baik Kak. Mas Radit diundang oleh siapa kalau boleh tahu? Kebetulan teman-teman pada ikut acara Natal sini, jadi saya ini penasaran tentang acara Natal di Politeknik APP Jakarta. Terus kemudian dari PMK juga tahunya itu. Dan terakhir, kesan dan pesan Mas selama ikutin acara Politeknik APP Jakarta ini gimana? Pesan-pesannya sangat menyenangkan, apalagi ketika acara tukar kado, karena menurut saya itu sangat seru sekali. Terima kasih Mas Radit.